Assalamualaikum. Ya, selamat siswa-siswi SMK khususnya kelas 11 TKJ 1, TKJ 2, 3, dan 4. Nah, senang sekali rasanya pagi ini saya bisa menyapa kalian di awal tahun pelajaran 2020-2021 yang harapannya nanti ya kalian tetap semangat belajar dan dikaruniai kesehatan ya di tengah pandemi seperti ini yang mewajibkan kalian juga harus menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Ya. Kemudian perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Nurwaida Melita. Di sini biasa dipanggil Bu Melita. Saya mengajar materi atau mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 ya, yang nantinya harapan saya juga nanti kalian bisa saling bertukar informasi, kemudian kita juga bisa saling berdiskusi dan bisa belajar bersama tentang perkembangan teknologi sekarang ini. Ya, selanjutnya di sini saya akan memberikan pengantar materi tentang teknologi layanan jaringan. Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Untuk teknologi layanan jaringan kelas 11 semester Gasal, ya. Materi yang pertama nanti adalah ragam aplikasi komunikasi data. Kemudian yang kedua nanti kita belajar tentang standar komunikasi data. Yang ketiga yaitu proses komunikasi data. Yang keempat aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Dan yang kelima yaitu kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Nah, untuk semester genap ya ini nanti ada 4 materi. Yang pertama yaitu kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Yang kedua, konsep kerja protokoler server soft switch. Kemudian yang ketiga, diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Dan yang keempat, bagan dan konsep kerja server soft switch. Berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan teknologi layanan jaringan. Di sini dikatakan bahwa teknologi layanan jaringan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengatur, mengkonfigurasi, dan memanajemen perangkat jaringan beserta layanan-layanan jaringan, terutama layanan komunikasi berbasis suara menggunakan teknologi VoIP. Kemudian teknologi layanan jaringan di sini dikhususkan sebagai materi komunikasi data, namun diarahkan ke komunikasi suara yang berbasis IP. Nah, tentunya di sini kalian juga masih ingat ya apa yang dimaksud dengan IP atau Internet Protocol. Di pelajaran kelas 10 juga sudah pernah disinggung yang salah satunya ya menyebutkan bahwa IP address atau IP itu digunakan sebagai identitas ya dari sebuah jaringan. Jadi layanan komunikasi berbasis suara menggunakan jalur IP banyak sekali dipakai di perusahaan untuk menggantikan teknologi PBX. Yang berikutnya, nah di sini ada komunikasi video, di mana komunikasi video ini sangat banyak sekali dipakai untuk saat ini ya. Contohnya kalian bisa menggunakan video call ya, atau mungkin meeting menggunakan video seperti di kondisi seperti ini, atau mungkin pembelajaran menggunakan video ya. Pembelajaran jarak jauh seperti ini sangat berguna sekali yang namanya komunikasi data atau komunikasi video.
Kemudian untuk berikutnya materi yang akan kita pelajari yaitu ya teknologi layanan jaringan juga merupakan komunikasi data, di mana proses pengiriman dan penerimaan data yang terjadi dari dua device atau lebih ini dihubungkan ya dalam satu jaringan. Contoh di sini bisa ditunjukkan ya. Di sini di gambar ini ada dua orang ya, yang di sebelah kiri ini ya. Ini disebut dengan sender atau si pengirim pesan, di mana dia akan mengirimkan pesan ke orang yang ada di sebelah kanan ini, atau bisa disebut dengan receiver atau si penerima pesan. Jadi nanti kita akan mempelajari materi tentang komunikasi data di pertemuan berikutnya. Yang berikutnya adalah untuk teknologi layanan jaringan sendiri termasuk dalam komunikasi suara, di mana untuk komunikasi suara ini ya bisa melakukan panggilan jarak jauh tanpa perlu lagi menggunakan kabel. Nah, di sini untuk komunikasi suara bisa dicontohkan yang pertama merupakan contoh dari komunikasi telepon. Kemudian berikutnya adalah komunikasi radio siaran. Yang berikutnya adalah komunikasi audio dan yang terakhir komunikasi radio panggil. Nah, selain itu, untuk kompetensi kalian yang berhubungan dengan materi teknologi layanan jaringan, di sini banyak sekali ya keahlian yang bisa kalian dapatkan. Contohnya di sini kalian bisa menjadi teknisi jaringan yang mengkonfigurasi PBX atau PABX, kemudian mengkonfigurasi VoIP, kemudian mengkonfigurasi routing dan akses VoIP, dan berikutnya juga mengkonfigurasi firewall dan keamanan VoIP. Nah, untuk bidang pekerjaannya yang bersesuaian dengan materi teknologi layanan jaringan cukup banyak sekali. Kalian bisa menjadi teknisi jaringan komputer perusahaan khususnya untuk VoIP. Kemudian bisa sebagai technical support perusahaan telekomunikasi. Kemudian bisa menjadi admin layanan VoIP untuk jaringan komputer pabrik. Bisa juga menjadi seorang IT support dan pengusaha jasa perbaikan komputer dan jaringan khusus untuk VoIP. Ini beberapa contoh aplikasi yang digunakan dalam sistem komunikasi data. Ini merupakan contoh aplikasi sederhana, di antaranya WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, ada Zoom, kemudian Gmail, dan ini yang seringkali kalian gunakan dalam hubungannya dengan saling bertukar informasi atau berkomunikasi suara atau komunikasi data seperti chatting ya, itu juga bisa. Nah, dari sini sudah cukup untuk penjelasan tentang pengantar teknologi layanan jaringan. Saya harapkan kalian bisa menggali informasi terlebih lanjut ya tentang hubungannya dengan pelajaran komunikasi data atau teknologi layanan jaringan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan silahkan kalian bisa menghubungi guru mapel yang mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.